Pak, percayalah tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Iya betul ini Pak. Kan ketawa, saya serius ini. Saya bilang Yakob di rumahnya itu pelit, padahal dia juga pelit. Mudah-mudahan sedekah ini tolak bala, istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana? Belum lanjut, tekan like, subscribe. Terima kasih. Kalau saya saja Ustaz Pak, tidak mau saya. Apa itu 63? Tinggal batuknya saja diurus. Itulah Rasulullah. Bapak tidak tahu, betul 11, tapi hanya satu yang masih gadis, yang lain masih perawan. Maaf. Yang lain sudah janda-janda tua. Artinya apa? Kalau mau mencontoh Rasul, jangan cuma jumlahnya dicontoh, tapi perlakuannya kepada istri. Pasti ini ibu-ibu barangkali yang dianiaya sama suaminya. Ya Pak? Nah, pun kalau kita ada masalah dalam rumah tangga, ini yang jadi masalah biasanya. Ada masalah dalam rumah tangga, terlalu cepat kita cerita ke orang lain. Ini biasa ya Pak, Bu. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, jangan terlalu cepat cerita sama tetangga. Iya, biasanya kita langsung, langsung pergi cerita sama tetangga. Dia kasih gini saya, dikasih gini saya. Tetangga kita barangkali pura-pura simpati. Kasihanmu kok dikasih begitu sama suamimu. Padahal dalam hatinya rasa kok. Jangan, tetangga kita cerita, belum tentu dia kasih jalan keluar. Iya. Tetangga kita cerita, belum tentu dia tidak cerita ke orang lain. Ya, kalau kita cerita ke orang lain jelekan suami kita, kejelekan istri kita, maka orang lain akan tahu kekurangan suami dan pasangan kita. Lebih cerita kepada Allah. Tidak mungkin dia cerita lah Ustaz. Dia masih tetangga saya itu masih sepupu saya. Masa dia cerita? Siapa Abu Sofyan? Abu Sofyan itu Bu, sepupu satu kalinya Nabi. Sepupu satu kali Nabi. Jadi jangan cerita. Tidak mungkin dia cerita saya Ustaz. Saya cerita ke dia, tidak mungkin dia sebarkan kejelekan saya. Dia masih paman saya. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Nabi. Tidak mungkinlah dia cerita Ustaz. Kenapa? Saudara saya. Siapa yang mendorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Kakaknya sendiri. Ini pelajaran buat kita semua bahwa jangan cerita kejelekan ke keluarga kepada orang lain, karena belum tentu kejelekan itu bisa dia bantu kita menyelesaikannya. Tapi begitu ada masalah, lebih baik kita cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ada masalah, bukannya minta tolong kepada Allah, tapi apa yang kita lakukan? Kita lebih senang tulis di Facebook, kita lebih senang tulis di BlackBerry. Kita lebih senang mengadu kepada tetangga yang belum tentu tetangga niatnya baik kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu kali sujud, sholat. Tiba-tiba anak beliau naik ke atas pundak, cucu beliau Hasan Hussein naik ke atas pundak beliau. Terpaksa Rasulullah memperpanjang sujudnya. Lama sekali sujud beliau. Begitu nanti turun dari pundaknya, barulah Nabi naik lagi menyelesaikan sholatnya. Begitu cintanya kepada anak-anak. Nah sekarang, kalau kita cinta kepada Nabi, pelihara anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak, saudara sekalian, sekarang ini luar biasa perhatian pemerintah terhadap pemberantasan narkoba. Alhamdulillah. Sekarang ini luar biasa perhatian pemerintah terhadap pemberantasan minuman keras. Sekarang ini luar biasa perhatian pemerintah terhadap kemajuan pendidikan anak-anak kita. Tapi ada satu hal yang tidak diperhatikan secara serius. Ada hal yang sangat merusak, tapi kita tidak perhatikan dengan serius. Apa itu? TV. Sekarang TV kita, na'udzubillah min zalik, lebih banyak tayangan merusaknya daripada mendidiknya. Bandingkan zaman saya kecil dulu,
Zaman saya kecil dulu, film kartun yang kita nonton apa? Si Unyil. Waktu itu kalau si Unyil, bulan Maulid cerita sejarah Nabi. Bulan Agustus bicara tentang perjuangan bangsa Indonesia. Bulan Ramadan bicara lagi tentang puasa dan salat tarawih. Sekarang film kartunnya anak-anak kita lihatlah lebih banyak yang merusak. Zaman saya kecil lagunya ibu-ibu bagus, tidak merusak. Lagu-lagu di TVRI baik. Apa lagu-lagu di TVRI zaman itu? Lagunya Titi Sandora. Insaflah wahai manusia, bila dirimu bernoda. Dan Titi Sandora juga goyang. Waktu saya pernah nonton itu sama mama saya, dia bilang, makasimatoi Rita, makasimatoi yang kalinga. Lagu-lagu orang dulu kan. Engkaulah pengasih dan penyayang. Begini, ini tangannya saja goyang dengan kepalanya. Itu Titi Sandora. La 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 la. Itu dulu. Sekarang coba lihat televisi. Ada mi goyang goti, eti. Ada mi yang mengebor. La ilaha illallah. Ada mi masih satu matoai. Bapak-bapak terpaksa ya dilihat-lihat saja, kasihan. Mau diperhatiin di rumah, turun mesin nih. Agak boleh buat. Ini televisi kita maka solat-solat. Dulu zaman saya lagu-lagu di televisi lagunya Jome Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Lagunya di televisi dulu. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Sekarang apa? Pulang-pulangku berbadan dua, matampu lisu. Ini nih sekarang ya Pak. Televisi sekarang lebih banyak memang merusaknya Pak. Makanya hati-hati. Ibu bapak sekalian, didik anak-anak kita. Coba kasihan anak-anak. Saya doakan tadi yang naik ke atas sini, anak-anaknya soleh dan soleha. Amin. Ini Pak Camat, Pak Bupati, perlu dibudayakan tradisi seperti ini. Kan tiap tahun ada anak lahir, ya kan? Bagus, kita akikah rame-rame. Bayangkan tadi kita gemas salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu kan barasanjinya tadi. Saya ingat waktu saya masih kecil dulu. Kalau kan itu barasanji itu kan panjang. Tapi kalau Pak Imam sudah berdiri, lalu dia baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah dekat itu pembagian ketan. Ada teman saya dulu itu naplesetkan itu salawat Pak. Apa dia bilang? Yako telo alamui, yako manu alaimai. Dia bilang kalau telur ambil saja, tapi kalau ayam kasih saya. Itu salawat perlu dibudayakan Pak. Yang kayak tadi ini luar biasa. Itu jangan anggap enteng itu kekuatan salawat. Masih ingat zaman dulu, waktu saya kecil, orang tua kita itu mengsakralkan salawat. Luar biasa. Masih ingat saya waktu kecil, kalau kita ketulangan, makan tersangkut tulang, orang tua kita ngambil berak, ambil nasi. Nah kemo-kemo itu, dia kasih baik, baru dia bilang, telana, baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Hilang Pak. Orang dulu terbakar api, saya pernah. Saya diundang ceramah di salah satu pesisir Kaltim ini, naik kapal kelotok. Perahu kelotok, ini bagus tadi ini Pak, cepat, ya luar biasa. Sopirnya juga jago, dia bisa bedakan mana batu mana air. Saya bilang kalau saya bawa ini pasti saya tabrak juga, ini luar biasa, ini hebatnya ini tadi. Mantan desa katanya. Tapi saya bilang dia jago bawa perahu, tapi suruh dia ceramah. Mana jago saya? Itulah Allah berikan kelebihan masing-masing. Ya. Itu salawat. Hebatnya ini Pak, pada suatu ketika saya naik perahu kelotok, itu knalpot, saya kira kayu. Saya pegang Pak, langsung bau hangus. Orang mau pergi ceramah, tidak mungkin saya balik ke Makassar.
saya ingat kekuatan selawat. Saya baca selawat sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya saya baca selawat terus. Lalu saya kasih air liur. Alhamdulillah tidak jadi hangus. Coba terapkan itu, Pak. Bapak Ibu mau punya anak soleh, perbanyak selawat. Tidak usah kasih guru ini, kasih guru sana. Ya, lebih baik orang tuanya bacakan selawat. Tapi dengan catatan orang tuanya harus sholat. Biar baca selawat sampai keluar gigi palsunya, tapi ndak sembayang, cilaka kodongo. Ya, selawat. Jangan anggap remeh itu kekuatan selawat, Pak. Ya, anak-anak kita biasakan. Saya masih ingat waktu kecil, sedikit-sedikit orang berselawat. Ya, barasanji. Karena dalam barasanji itu kan selawat. Kalau orang Banjar habsi. Kalau biasanya orang dari Sulawesi Selatan itu barasanji. Naik rumah baru barasanji, akikah anaknya barasanji, mau turun sawah barasanji, panen lagi barasanji. Kenapa? Dalam barasanji banyak selawat di dalamnya. Sekarang dianggap bid'ah, itu tidak ada pada zaman Nabi. Betul, tidak ada pada zaman Nabi. Banyak hal tidak ada pada zaman Nabi, tapi kita lakukan sekarang. Kenapa? Baik. Ada bidah yang baik. Bidah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan kita lakukan sekarang. Nah sekarang banyak bidah tapi kita lakukan. Kenapa? Karena baik. Pernah naik ke tanah suci? Pernah? Yang haji? Rasulullah dulu naik tanah suci itu dari Madinah ke Mekah naik apa? Naik apa? Naik onta. Berarti yang naik tanah suci naik pesawat itu bid'ah. Karena Nabi tidak naik pesawat. Tapi silakan orang Islam sekata pergi tanah suci naik onta. 17 tahun kandalaka kalau sampai kok. Itu juga bidah. Nih. Ceramah pakai mic. Bidah, Pak. Nabi tidak pernah pakai mic ceramah. Tapi silakan ceramah tidak pakai mic. 10 menit terkapar ustaznya. Itu bidah semua. Nah, barasanji betul tidak ada pada zaman Nabi, tapi itu baik. Lahir anak barasanji, melahirkan istri selesai itu barasanji, akikah barasanji lagi. Karena dianggap bidah, ada ustadz baru baca buku, semua dia kasih salah, masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Ada juga yang begitu, Pak. Kayaknya dia saja yang betul. Akhirnya karena masyarakat, ndak usah barasanji bid'ah. Akhirnya apa? Bid'ah barasanji diganti dengan elektron. Ada pengantin elektron. Masuk rumah baru elektron. Mana bagus lagu dandut daripada barasanji? Tentu lebih baik barasanji. Makanya dihidupkan budaya ini, Pak. Bayangkan kalau dalam setahun 10 anak lahir. Kita akikah sama-sama. Ustadz, akikah itu haruskah 7 hari setelah lahir? Ini perlu diluruskan akikah. Akikah itu tidak harus 7 hari. Memang Nabi melakukannya di hari ke-7. Tapi kalau di hari ke-8 juga boleh, hari ke-10 juga boleh, bahkan boleh setelah anak itu besar. Boleh. Katanya Ustadz, kalau akikah laki-laki, perempuan 1 kambing, laki-laki 2 kambing, dan harus hari ke-7. Jadi kalau lahir anaknya kasihan kembar 2 laki-laki, berapa kambing, Pak? Berapa? 4. Dan harus diakikah hari ke-7. Di mana ambil uang? Dia bilang kalau tidak diakikah tidak Islam. Siapa yang bilang? Bahkan boleh kata Nabi mengakikahnya boleh setelah anak itu mampu. Misalnya orang tuanya tidak mampu, mau beli kambing tidak mampu. Akhirnya apa? Anaknya yang akikah dirinya sendiri. Boleh. Kenapa ada yang hari ke-7? Orang Jawa hari ke-40. Mungkin di suku lain hari ke-8. Kenapa beda-beda? Karena memang tidak ada kewajiban bahwa harus hari ke-7. Jelas? Kalau Nabi akikah, gunting rambut. Gunting rambut, baru rambut tersebut ditimbang. Berapa beratnya itu rambut? Dinilaikan emas. Lalu misalnya, kalau dia lahir seperti Edi Brokoli, gondrong. Banyak rambutnya 7 gram. 7 gram itu dinilaikan dengan emas. Kalau 7 gram kira-kira berapa harganya rupiah, Ibu? Berapa harganya? Anggaplah misalnya 5 kali 5, 2,5 juta. 2,5 juta itulah disedekahkan kepada
fakir miskin. Nah sekarang ada penyimpangan, akikah pakai undangan. Undangannya mewah-mewah, dengan harapan dikasih lagi pesolo, dibawakan lagi. Itu salah. Justru kita yang melahirkan, karena melahirkan istri dengan selamat, anak lahir dengan selamat, maka kita bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Kita bersedekah. Orang yang rajin sedekah itu, Bu, panjang umurnya, tertolak dari bencana. Tahu itu cintanya Rasulullah kepada sedekah. Terus satu kali Nabi jalan, sampai di masjid dia buka sandalnya. Ternyata ada fakir miskin melihatnya, Pak. Bagusnya ini sandalnya Nabi. Nabi tahu, oh ini orang pasti dia suka sandalku. Selesai sholat, dicari rumahnya itu orang, Pak. Ketemu. Nabi lalu berkata, Mas, kau suka sandalku toh? Oh iya, saya suka sekali. Ini peninggalan Khadijah. Kalau kau suka, alhamdulillah. Silahkan ambil. Masya Allah. Itu hebatnya Nabi. Makanya sampai sekarang tidak ada yang tidak cinta kepada Nabi. Kenapa? Bukan karena gagah. Kenapa? Bukan karena kaya. Kenapa? Bukan karena tinggi pangkatnya. Tapi karena akhlaknya yang baik. Kalau kita cinta sama Nabi, rajin sedekah. Ya Pak? Ada calon bupati di sini? Ada mau jadi anggota DPR lagi? Ada mau jadi kepala desa? Ada mau jadi gubernur? Resepnya satu, rajin sedekah. Percayalah, orang yang rajin sedekah, insya Allah banyak yang suka. Tapi calon kepala daerah yang pelit, Nabila di kampungku seke, kikirigal paku jambatan, tidak ada yang suka orang, Pak. Percayalah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Betul ini, Pak. Yang ketawa, saya serius ini. Saya bilang, Yakob di rumahnya itu pelit. Padahal dia juga pelit. Artinya kalau cinta sama Nabi, sedekah. Dan sedekah itu tolak bala. Nah, anak-anak kita nih. Ada anak-anak kita sudah didoakan, masih tetap tidak bisa ngaji. Sudah kita bangun sholat tahajud, masih tetap tidak bisa ngaji. Cobalah dengan sedekah. Ada anak kita nakal betul. Hari Jumat bukannya pergi ke masjid salat Jumat, dia ambil motornya balap. Orang sakit gigi dia lewat rumahnya balap-balap. Sudah didoakan, sudah dididik dengan baik, tapi masih tetap sesat. Masih tetap nakal. Coba terapi dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah ini 1 juta rupiah ke masjid. Dengan tolak bala, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh dan soleha. Boleh? Bu ibu, ada yang suaminya selingkuh? Ada. Tolak bala dengan sedekah. Bangun sholat hajat 2 rakaat, selesai sholat hajat berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memelihara suamiku. Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hatinya kepadaku. Kasih pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Coba dia amalkan ini, Bu, sebentar malam. Ya Allah, ini ada uang saya 500.000. Saya sedekah besok ke masjid. Dengan niat sedekah 500.000, suamiku tidak tergoda wanita lain. Bismillah. Insyaallah itu tergoda, terhindar itu, Bu. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sedekah, sholat tahajud dan sedekah. Kan sama-sama dia sudah tahu rumusnya. Dia bangun pula tengah malam. Ya Allah, cau namite beneku. Capek saya sudah lihat istri saya, ya Allah. Marah-marah saja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada uangku 500.000. Saya niat sedekah besok ke masjid. Mudah-mudahan sedekah ini tolak bala. Istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kemudian, apalagi? Sholat. Itu sebelum dulu, anak-anak kita, Pak. Didik anak-anak. Ingat, ini baru-baru, kira-kira awal bulan lalu. Ada orang Balikpapan, Pak, luar biasa, kaya betul. Itu waktu Idul Kurban, berapa kambing dia, sapi dia potong? 400 ekor. Usianya masih 35 tahun, Pak. Berapa zakat dikeluarkan di bulan Ramadan? 8 miliar zakatnya. Berapa induknya itu uangnya ya? Saya disuruh bantu Ustaz, kasih habis. Saya bilang kalau kasih habis uang, kasih saya. Luar biasa, Pak. Begitu saya tiba di rumahnya,
Diundangnya saya malam Jumat ceramah, sudah salat maghrib kita baca Yasin. Teman-temannya yang pengusaha pada ngambil kitab Yasin karena dia tidak hafal. Tapi ini orang baca Yasin, dia hafal Pak. Tidak pegang Quran, dia hafal surah Yasin. Sudah kaya hafal lagi surah Yasin. Begitu dilanjut surah Al-Waqiah, dia hafal juga. Subhanallah. Anaknya 8. Kemudian saya tanya-tanya, apa kerjanya bapaknya? Dia bilang guru ngaji dari Mandar. Terus saya lihat-lihat saudara-saudaranya akur. Saya langsung ambil kesimpulan, ini doanya bapaknya yang dikabulkan sehingga anak-anaknya baik. Pak, doa itu kalau bapak minta sesuatu, tidak mesti bapak dikasih pada saat hidup. Bisa jadi pada saat mati anaknya menjadi anak yang soleh. Bagaimana tersiksanya orang tua ketika sudah tidak bisa sholat, tidak bisa lagi puasa Senin Kamis, tidak bisa lagi berdoa karena sudah ada di dalam kubur, lalu meninggalkan anak yang tukang judi, lalu meninggalkan anak yang pengedar, lalu meninggalkan anak yang kelihatan auratnya. Apa bapak kira tidak disiksa ketika bapak sudah ada di kubur lalu anak-anak maksiat? Bapak sudah dikubur, ibu sudah dikubur, anaknya bonceng cewek, pelukan, langsung disiksa lagi. Tunjuk lagi mukanya. Kita ya anakmu, anakmu, lihat itu anakmu coba kau lihat. Apa tidak siksa kita, Bu? Begitu kita sudah di dalam kubur, anak kita lagi korupsi, dipukulnya lagi kita. Itu hasil didikmu. Lihat dia korupsi. Makanya orang tua jangan semata-mata yang kita doakan punya rumah yang baik. Orang tua jangan cuma doa supaya bisa jadi anggota DPR. Orang tua jangan cuma doa supaya punya mobil yang baik, tapi doalah punya anak yang soleh dan soleha. Alangkah bahagianya kita orang tua. Begitu kita sudah pensiun, anak-anak kita bantu kita. Begitu kita sakaratil maut, anak sudah pada kumpul. Kisah nyata. Saya lihat kepala saya sendiri. Ada orang sakaratil maut. Saya datang ke rumahnya. Saya tanyalah istrinya, Bu, mana anak-anaknya? Sudah pada sibuk. Saya tanya mana? Saya telepon anaknya. Saya teleponlah anaknya yang pengusaha di Samarinda. Deng, tabe, meninggal mama ta ini deng. Bagaimana? Ditunggu ki, meninggal bapak ta deng. Ditunggu ki atau bagaimana? Apa dia jawab? Oh memang lama misaki itu bapakku Ustaz. Jadi bagaimana? Ditunggu atau tidak? Begini Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Tidak mungkin hidup lagi bapak saya. Jadi bagaimana deng? Tolong SMS nomor rekeningnya. Semua biaya pemakaman dan lain-lain saya kirim melalui nomor rekeningnya Pak Ustaz. Na'udzubillah min dzalik. Maukah kita punya anak seperti itu? Makanya anak kita besarkan dengan agama. Ada orang bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Bangga kalau anaknya pintar matematika. Apa kehebatan kalau pintar bahasa Inggris? Ada orang tua bilang hebat itu anaknya Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Saya bilang tidak hebat. Kenapa? Banyak yang begitu. Banyak itu Bu, masih SD pintar bahasa Inggris. Mau bukti? Silahkan ke Inggris. Anak-anak di sana dari kecil sampai tua bahasa Inggris semua Pak. Tapi suruh dia bahasa Banjar. Suruh mi bahasa Batak. Coba. Hebat itu Ustaz. Anak pertamanya dokter. Anak keduanya kontraktor. Anak ketiganya anggota DPR. Anak keempatnya polisi. Anak kelimanya tentara. Tapi begitu kumpul tiba waktu sholat tidak ada yang sholat. Itu orang tua celaka itu. Tengah mati sekolahkan anaknya tidak tahu sholat. Anak yang baik, anak yang istimewa. Bapaknya pergi cari nafkah, masuk SMS-nya anaknya, Pak, saya bangga bapak menjadi tukang kebun. Saya bisa sekolah dengan baik, tapi saya malu kalau bapak tidak sholat. Saatnya sholat duhur, tinggalkan pekerjaan, tunaikan sholat. Tuh anak yang baik. Begitu mamanya pergi pasar, masuk SMS-nya anaknya, Ma, pakai kudung jaki, longgar ji kudung tak, itu baru hebat. Jarang anak yang begitu. Pernah SMS begitu? Pernah dapat SMS begitu Pak? Pernah. Paling SMS-nya Ma, kirimkan saya pulsa. Anak cilaka. Anak-anak sekarang Pak luar biasa itu, lebih menghargai cowoknya daripada bapaknya. Ya. Mau bukti? Mau bukti Bu? Coba pulang nanti periksa handphonenya anaknya. Apa ada fotonya bapaknya di wallpaper HP-nya? Kayak, cewek. Kalau bapaknya masih ingat lebaran kemarin? Dia cium tangan anak kita.
Ibu-ibu cium tangan. Nggak dia cium, di sliding. Ini namanya cium tangan begini, bos. Sekalinya tangannya cowoknya tapi kak. Tolong. Anak-anak sekarang wah. Makanya didik anak kita, Pak. Biar bapak kaya, kasih pakaian bagus, kasih motor mewah, tapi tidak ada agama, tunggu dia siksa kita itu anak. Ada anak orang kaya, Pak. Kaya betul ini bapaknya. Masya Allah 3 hari tidak pergi sekolah ini anak SD. Akhirnya apa? Datang gurunya, wali kelasnya ke rumahnya. Begitu mau sampai gurunya, dilihat sama neneknya. Wih, ada gurunya anakku. Dia panggil cucunya. Nak, cepat kau pergi sembunyi di kamar. Kenapa, Nek? Saya sudah SMS gurumu, kau tidak datang sekolah karena kau sakit. Masuk sembunyi. Apa kata cucunya? Terbalik, Nek. Justru nenek pergi sembunyi. Kenapa saya kau suruh sembunyi? Saya sudah SMS guruku, saya tidak datang karena nenekku mati. Maka sholat. Makanya hati-hati. Anak ajari agama. Ya, Bu. Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian terakhir. Belum. Sudah 1 jam, Pak. Masih tahan. Masih tahan. Saya yang tidak tahan. Lanjut. Titipan terakhir. Bapak, biar semua kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Biar kita contoh segala perbuatan Nabi. Kalau tidak sholat, tidak ada gunanya. Ini inti pembicaraan saya. Sholat. Pak, Bapak hidup di dunia sekarang. Mau menguasai dunia? Mau miliki dunia? Mau kan? Mau punya rumah yang baik, mobil yang baik, kebun sukses? Mau? Semua itu milik Allah. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Pak Bupati. Bupati paling lama 10 tahun. Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Kalau mau meraih dunia, pacari yang punya dunia. Kalau yang punya dunia sudah jatuh cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya mobil, dikasih. Ya Allah, sukseskan anakku, dikabulkan. Ya Allah, kebunku sukseskan, dikasih. Kenapa? Allah yang punya dunia. Apa susahnya Allah kasih kita mobil? Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit kita? Yang penting buat Allah jatuh cinta. Bagaimana caranya Allah jatuh cinta kalau kita tidak sholat? Contoh, saya kenal baik sama bupati. Saya datang misalnya ke Bulungan. Saya telepon Pak Bupati. Tapi Pak Bupati, saya ada di Bulungan ini. Saya mau jalan-jalan lihat-lihat ini kota. Dia bilang Pak Bupati, terus apa masalahnya Ustadz? Aduh, saya masalah tidak ada punya mobil Pak Bupati. Pak Bupati bilang, aduh sayang sekali, saya lagi di Jakarta. Tapi soal mobil Ustadz tidak ada masalah. Tidak usah cemas Ustadz. Sebentar, saya telepon ajudan. Telepon ajudan. Ajudan, siapa? Itu ada Ustadz Dasar, siap perintah. Bawakan mobil, jangan lupa penuh bensinnya, jangan lupa kasih pembeli pulsa. Siap, laksanakan. 10 menit kemudian datang ajudan. Tabe, Pak Ustadz, ini ada kiriman mobil dari Pak Bupati. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab dan sahabat dengan Bupati. Jelas? Jelas? Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi datang ke Bulungan, tidak kenal sama Bupati, tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, tidak pernah kenalan, tiba-tiba datang. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam. Saya ada di Bulungan. Kenapa? Pinjam mobilnya. Tidak pernah kenalan. Pinjam dulu mobilnya Pak Bupati. Siapa ditelepon Pak Bupati? Siapa? Ajudan. Bukan. Siapa? Kapolsek. Kapolsek, tangkap itu. Penipu. Tidak pernah saya kenal kopi dia mobil. Pasti penipu itu. Demikian juga dengan Allah. Tidak pernah sholat. Sholatnya hari Jumat saja. Itu pun terlambat, cepat pulang ambil sandalnya orang. Lalu tiba-tiba kena penyakit. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Saya sudah capek ini sakit ya Allah. Saya sudah capek begini terus. Akhirnya Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek dengan hidupnya, sekali cabut nyawanya.
Ada asam urat? Ada kolesterol? Ada ginjal? Kecil Allah sembuhkan itu. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah. Kita lebih senang datang kepada dokter. Padahal sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Yang jago itu baru dilihat dia sudah tahu penyakit. Kan ini tidak. Kenapa Ki Ustadz sakit perutku? Kenapa bisa? Urusanmu ke dokter kok. Tapi tidak toh. Kita juga yang kasih tahu. Yang jago itu baru dilihat. Pasti Ustadz mencret. Ah itu jago itu. Tapi tidak, ditanyanya kita, dikasih obat, suruh datang 3 hari yang akan datang. Kenapa? Karena dia mau tahu cocok itu obat atau tidak. Allah tanpa diberitahukan Allah tahu. Lalu kenapa kita tidak datang minta kepada Allah? Dan percayalah, biar mintanya kepada Allah siang malam, tapi kalau tidak sholat, tidak bakal Allah dengar. Siapa yang punya dunia? Siapa? Allah. Jadi kalau mau miliki dunia, dekati Allah. Gimana cara dekati Allah? Perbaiki sholat. Bukan Tuhan namanya kalau dia kasih susah orang yang baik sholatnya. Ada yang bilang begini, Ustadz, itu tetangga saya baik sholatnya Ustadz, kok susah hidupnya? Percayalah kalau tidak sholat jauh lebih susah lagi hidupnya. Itu baik sholatnya Ustadz, tapi kebunnya bermasalah Ustadz. Bisa jadi yang kedua, dia sholat tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Barusan duhur, tidak ikhlas kok cilaka. Yang ketiga, bisa jadi penyebabnya, dia sholat tidak sesuai ajaran Nabi. Sholat semau-maunya, tidak semangat. Allah. Siapa yang ngajar sholat seperti itu? Atau sholat terlalu semangat? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sholat mak keju-keju. Ayo. Atau sholat, itu juga sholatnya dipakai di kebun, itu juga pakaiannya dipakai masuk toilet, itu juga sholatnya dipakai bajunya main bola, dipakai lagi. Kalau di rumah ndak boleh. Ustadz, bagaimana kalau kita sholat di kebun? Baju penuh lumpur Ustadz, baju penuh keringat, kita mau pulang rumah ndak sempat. Boleh sholat seperti itu, kalau memang dalam kondisi darurat. Ustadz, bagaimana kita mau sholat Ustadz? Nah kita di tengah laut, di atas perahu, silakan sholat di atas perahu. Kalau perahu keloto, jangan berdiri karena nanti jatuh. Kita tidak tahu kiblat Ustadz. Lihat matahari di mana terbenam, di sanalah kiblatnya. Arahkan ke sana. Misalnya lagi sholat, matahari terbenam sana. Sudahlah, Allahu Akbar. Tiba-tiba perahu goyang kena ombak. Bapak tidak usah goyang juga begini. Jelas? Jelas? Pak, percaya Pak. Kalau baik sholat Pak, Allah yang urus dunia. Percaya itu. Ada yang bilang, Ustadz, kenapa itu tidak sholat baik rumahnya? Kenapa itu tidak sholat baik rumahnya? Bagus mobilnya, lancar usahanya. Bisa jadi, tapi apa yang kita tidak tahu, rumah tangganya tidak pernah bahagia. Istrinya selingkuh, suaminya membalas. Anaknya ditelepon di Balikpapan, nak kau di mana? Jam 11 malam, saya pergi karaoke, cewek. Apa kira-kira ibu masih tenang jam 11 malam anak gadisnya keliaran? Ditelepon lagi jam 2 belum pulang, jam 3 pulang lompat pagar. Apa kira-kira masih tenang? Banyak duitnya, tapi karena tidak sholat, tidak ada yang bisa dimakan. Ada orang banyak uangnya Pak, berhadapan meja makan, penyakit dia pikir. Asam urat, kolesterol, ginjal, lemak, apa bisa dimakan? Ubi. Miliaran ubi. Mobilnya miliaran Pak, harga mobilnya, tapi begitu naik di atas mobil tidak tenang. Hati-hati kok, kiri-kiri kanan, mati nih kita. Hati-hati, mati. Oh, itu sudah siksaan itu. Itu kalau anda sholat begitu hukumnya Pak. Jelas? Jelas? Kalau baik sholat Pak, kecil Allah kasih rumah. Pernah dengar cerita tukang sate beli harga rumah 7 miliar? Nggak masuk akal toh? Nggak masuk akal. Masa tukang sate 700.000 untungnya 1 minggu dia bisa beli rumah harga 7 miliar? Tapi kalau Allah yang kabulkan, tidak ada yang mustahil. Setiap selesai sholat dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa punya rumah seperti tempatku menjual sate di depan rumahnya. Allah kabulkan.
Gimana caranya? Suatu ketika ini tukang sate dibawa anaknya yang masih gadis pergi jual sate. Cewek dibawa pergi jual sate. Malam hari anaknya yang punya rumah 7 miliar dikasih lapar sama Allah. Cowok keluar kok, lapar kok. Keluar dia beli sate. Lapar, selesai makan sate, mau dibayar, bayar. Kembalinya siapa yang kasih kembaliannya? Anaknya tukang sate cewek. Wih, cantik. Dia bilang, tahu wah. Bapaknya tukang sate tapi anaknya cantik. Akhirnya apa? Allah gerakkan hatinya nih cowok, jatuh cinta kok. Akhirnya jatuh cinta. Kalau cinta sudah bicara, tidak pandang status sosial, tidak pandang kaya miskin. Kalau cinta sudah bicara, dia bilang mahasiswaku, tai kambing rasa coklat. Makanya lihat bapak-bapak kalau jatuh cinta kayak anak ABG lagi tuh kan, kajiri-jiri. Begitu lihat ABG, jatuh cinta akhirnya menikah. Setelah nikah, bapaknya ini cowok orang kaya tersebut berkata, nah kamu anakku satu-satunya, ini rumahmu, ini milikmu, panggil mertuamu, ini milik kalian. Langsung punya rumah harga 7 miliar kalau Allah yang mau. Bapak ibu mau sukses kebun, mau sukses pekerjaan, jangan jauhi Allah. Dekati Allah dengan cara apa? Perbaiki sholat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, banyak hal yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Belum? Belum. Masih bisa 2 jam? Masih bisa? Silakan, tinggal saya pulang. Pesawat saya harus ada di bandara Bu jam 4. Saya harus ke Tenggarong. Ya. Jadi saya kira cukup. Oleh-oleh paling berharga sholat. Ya. Pak, tidak apalah anak kita tidak ada sekolah, yang penting dia bisa sholat. Tidak apalah suami kita barangkali gajinya ala kadarnya tapi rajin sholat. Tidak apalah istri kita barangkali ya tidak terlalu cantik tapi cantik sholatnya. Alangkah bahagianya kita seorang suami, pulang dari kantor, pulang dari pekerjaan, pulang dari kebun, istri masih di atas sajadah selesai sholat sunnah. Alangkah bahagianya kita seorang anak, alangkah bahagianya kita seorang istri, ketika sholat maghrib tiba, orang tua bapak kita memimpin sholat jamaah, kita anak dan istri di belakang mengikuti sholat jamaah dari suaminya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu ketika ada orang tua ditanya sama turis dari Eropa, Pak, saya tahu ini kau punya duit, rumahmu kok tidak ada aksesorisnya, kenapa kau tidak bawa ini jalan semua anumu, kau pakai semua. Akhirnya apa? Orang tua ini tanya, bro, ini orang bule, kamu juga banyak uangmu, banyak mobilmu, kenapa kau tidak bawa? Nah bilang, saya cuma sementara di sini, makanya saya tidak bawa, yang keperlukan saja. Lalu orang tua ini berkata, saya pun demikian. Di dunia ini saya hanya merantau. Tujuan akhir saya adalah akhirat. Kamu tidak membawa semua kekayaanmu datang ke Indonesia karena kau hanya turis sebentar saja di sini. Kita juga di sini hanya sementara di dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sebentar saja kita di dunia ini. Perjalanan kita yang selanjutnya adalah akhirat, maka perbanyaklah bekal kita untuk menuju akhirat. Salah satu bekal menuju akhirat adalah tempat-tempat pengajian seperti ini. Akhirnya ini saja tausiah kita. Terima kasih kepada Pak Kapolsek. Ini Pak Kapolsek kita luar biasa. Barusan ada Kapolsek mau urus ustadz. Biasanya itu kalau dia urus pejabat sama artis. Ya luar biasa. Dan bukan cuma menelpon Pak, datang menjemput. Saya mohon nanti kalau pulang tidak usah saya diantar. Ya bikin repot kasihan, bikin capek. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Ya. Yang jauh-jauh datang menjemput saya, tidak usah. Seandainya itu kapal speed boleh kembali sendiri ke sini, biar saya sendiri bawa itu. Ya, prinsip saya tidak usah mempersulit dakwah. Alhamdulillah saya bisa senang datang di tempat ini. Tapi tidak ada gunanya saya 1 jam ceramah di tempat ini kalau Bapak pulang lalu tetap tidak sholat. Saya sholat yang saya titipkan baik-baik. Pelihara sholat Pak. Kalau Bapak sholat, insya Allah Allah mudahkan hidup. Semua orang ada masalahnya. Allah tidak minta dasat ketika ada masalahmu sekolah kau tinggi-tinggi supaya selesai masalahmu. Dasat kalau ada masalahmu kau harus jadi bupati dulu supaya selesai masalahmu. Allah cuma minta ketika ada masalah, ista'inu bisabri wassalah. Sabar,
perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah. Jadi ketika dalam hidup ini ada masalah, sempurnakan saja sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, sunnah-sunnahnya pun dipelihara dengan sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kebaikan Bapak Ibu sekalian untuk menghadirkan saya di tempat ini. Kehadiran di tempat saya ini sebagai silaturahmi sesama muslim. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu hadir di tempat ini. Mudah-mudahan segala kebaikan Bapak Ibu sekalian yang mengeluarkan tenaga, yang mengeluarkan materi, yang mengeluarkan pemikiran, yang mengeluarkan segala acara untuk kelangsungan acara ini dinilai ibadah di sisi Allah, menjadi amal kebaikan dan dibalasnya di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsurun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak, pemimpin kita yang ada di tempat ini, khasiat dan keutamannya kita mohonkan kepada Pak Kapolsek, kepada Pak Camat, Pak Bupati, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Semoga yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin buat kita semua diluruskan dan dibimbing dalam menjalankan amanah yang dititipkan oleh Allah dan rakyat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami sadar ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Tiap harinya Engkau menutupi dan merahasiakan kebusukan-kebusukan kami, sehingga kami tampak mulia di hadapan manusia. Ya Allah, tiap harinya Engkau menutupi kebusukan dan dosa yang kami lakukan, tapi kami juga tak hentinya menaikkan kebusukan-kebusukan kami kepadamu. Walau demikian ya Allah, jangan Engkau tutup pintu doamu, jangan Engkau tutup pintu rahmatmu, jangan Engkau tutup pintu ampunanmu, karena kami juga hambamu yang punya hak untuk berdoa kepadamu, yang punya hak untuk mohon ampun kepadamu. Karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami. Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah mempermalukan orang tuanya. Ampunilah kebodohan kami. Dan yang lebih penting dari itu, berikan kami kesanggupan dan kesempatan untuk membalas segala kebaikan orang tua kami, untuk membalas segala kemuliaan orang tua kami, untuk membalas segala budi baik orang tua kami. Jangan Engkau panggil orang tua kami menghadap kepadamu, jangan Engkau panggil kami menghadap kepadamu sebelum kami membalas segala kebaikan orang tua kami, sebelum kami sempat membalas segala kemuliaan orang tua kami, sebelum kami sempat membahagiakan sisa hidup orang tua kami. Ya Allah, ampuni kami sekiranya ada di antara kami anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya, anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, tidak sempat mohon ampun kepadanya karena berada di rantauan ya Allah, tidak sempat mohon ampun kepadanya karena telah berada di alam kubur orang tuanya. Ampuni kebodohan kami ya Allah, ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah. Jangan Engkau hukum orang tua kami atas dosa yang kami lakukan, jangan Engkau siksa orang tua kami atas dosa yang kami lakukan, jangan Engkau permalukan orang tua kami atas maksiat yang kami lakukan. Ampunilah dosa kami, ampuni kebodohan kami, ampuni dosa orang tua kami, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, dan lapangkan alam kuburnya. Ya Allah, Zat yang maha memberi hidayah, Zat yang memberi petunjuk ya Allah, berikanlah hidayah dan petunjuk kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan larut dalam dosa dan maksiat, jangan Engkau biarkan jauh dari agamamu ya Allah. Kembalikan anak kami dalam keimanan ya Allah. Jadikan anak kami anak yang soleh dan soleha, yang jadi bakti kepada orang tua, harapan bagi kami orang tuanya dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan harta, ilmu dan waktunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan segala cita-citanya,
wujudkan segala cita-citanya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Ya Allah, Zat yang mengatur rezeki, Zat yang mengatur rezeki kami, ya Allah. Kami jauh merantau ke tempat ini. Kami bekerja di tempat ini, ya Allah. Kami mencari nafkah di wilayah ini. Mudahkan rezeki kami, ya Allah. Berkahkan rezeki kami, ya Allah. Turunkan jika masih di atas langit. Munculkan jika masih dalam tanah. Dekatkan jika masih jauh. Cukupkan jika masih sedikit. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Oleh karena itu, dengarkan dan kabulkan doa kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ridaka wal jannah. Allahumma ridaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf kemarin nggak jadi emang ada dikasih sama orang tuanya. Thank you.